Sebelumnya, perkenalkan nama saya Karlina, saya dari kelas 11 DKP 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang shot type, framing, dan sinopsis. Mengenal shot type kamera. Apa itu shot type kamera? Dalam proses membangun cerita sebuah film, berbagai teknik pengambilan gambar digunakan untuk memberikan efek sinematik yang berbeda-beda. Untuk itulah kamu wajib mengenal dan menguasai berbagai jenis type of shot. Shot merupakan salah satu hal penting dalam pembuatan sebuah video atau film. Shot yang baik biasanya sudah dikonsepkan sejak awal sesuai dengan kebutuhannya. Kali ini saya akan membahas istilah shot yang perlu kamu ketahui mulai dari angle kamera, rules of framing, dan shot types. Yang pertama ada angle kamera. Angle kamera merupakan kata lain dari sudut pandang. Ada 4 jenis angle yang perlu kamu ketahui. Ada bright edge, high angle, edge level, dan low angle. Bright edge. Sudut pandang ini menampilkan sudut pandang yang tidak biasa karena posisi kamera yang sangat tinggi sehingga memperlihatkan subjeknya terlihat sangat kecil. Seperti ini. Yang kedua ada high angle. Sudut pandang ini biasanya diambil lebih tinggi dari subjeknya sehingga subjek terlihat di bawah. Angle ini untuk mempersiapkan tentang sesuatu keadaan yang terpuruk atau tersudutkan. Yang ketiga, edge level. Sudut pandang kamera ini biasanya paling sering digunakan dalam pengambilan gambar. Cara menggunakannya dengan meletakkan kamera sejajar dengan subjeknya. Yang keempat, ada low angle. Sudut pandang ini diambil dengan meletakkan kamera lebih rendah daripada subjek sehingga subjek terlihat di atas. Angle ini biasanya dipakai untuk menginspirasikan suatu kemegahan. Lanjut, ada aturan-aturan framing. Rule of third. Konsep framing di mana satu frame dibagi menjadi 9 bagian lalu subjek diletakkan di garis horizontal atau vertikal. Bisa dilihat seperti ini. Aturan-aturan framing ada headroom, jarak antar bagian paling atas subjek dengan bagian paling atas frame. Terus kemudian ada headroom, jarak antar bagian paling atas objek dengan bagian yang paling atas frame, atau jarak antar model dengan atap minimal itu 1 jengkal. Kemudian ada looking leading room, ruang kosong antara mata subjek dan tepi dari frame yang keseberangan. Biasanya komposisi frame ini digunakan untuk menentukan frame selanjutnya melalui ruangan kosong dalam frame. Terus ada extreme wide shot. Subjek terlihat sangat jauh dari frame, biasanya digunakan juga sebagai edge stabilized headshot dan dipakai ketika syuting eksterior. Lanjut, di sini ada very wide shot. Dalam shot ini, subjek masih terlihat namun lingkungan sekitarnya yang lebih ditonjolkan pada digunakan untuk shooting eksterior maupun interior. Biasanya menampilkan di mana, kapan, dan sedikit informasi mengenai siapa. Kemudian ada wide shot. Keseluruhan tubuh subjek atau tokoh masuk di dalam frame biasanya menampilkan informasi mengenai di mana, kapan, dan siapa. Lebih detail, gender atau pakaian, dan kegiatan.
Terus ada juga medium shot, menampilkan beberapa bagian dari subjek dari kepala sampai pinggang. Medium close up, bagian yang masuk dalam frame hanya kepala sampai dada. Terus di sini juga ada close up. Shot ini menampilkan bagian detail dari wajah, biasanya diambil dari bagian kepala hingga bahu. Terus di sini juga ada extreme close up. Shot ini memperlihatkan detail suatu objek dalam jarak yang sangat dekat. Mata, hidung, mulut, jari biasanya digunakan untuk menunjukkan benda atau aktivitas yang penting pada penonton. Terus ini ada cut in, menampilkan bagian detail lain dari subjek. Atau ada juga cutaway. Istilah shot dalam film lain adalah cutaway. Cutaway adalah shot lain subjek, biasanya digunakan sebagai transisi. Nah, sekarang kita lanjut ke sinopsis. Sinopsis diperlukan untuk memberikan gambaran secara ringkas tentang tema yang akan ditayangkan dengan tujuan agar konsepnya dapat dengan mudah dipahami dan ditangkap oleh pengguna video pembelajaran. Sesuai ide cerita yang telah dirumuskan, maka pada sinopsis cerita ini dikembangkan alur cerita secara ringkas. Sinopsis cerita ini menggambarkan alur cerita dalam video yang akan dibuat, menentukan jumlah karakter, setting tempat, tokoh utama, tokoh pembantu, ataupun figuran. Semua dirangkum dalam sinopsis cerita. Diharapkan dengan membaca sinopsis cerita, kita bisa tahu secara menyeluruh gambaran video yang akan dibuat. Sinopsis cerita akan terdiri dari 200 sampai 500 kata saja. Sinopsis cerita akan mempengaruhi penulis skenario dan juga durasi dari video yang akan dibuat.